Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong dengerin Bang Danis. Ayo dong. Oke. Bang Danis. Kita dari makanya dengerin Bang Danis. Kita dari kelompok. Ya nanti Pak Bang Danis saja kalau gitu. Iya, kami dari kelompok apa kita? Memiliki perspektif. Nah, jadi memiliki perspektif itu kan udah kalian tahu ya. Nah, kita udah tahu dong. Kan udah dikasih di minggu lalu. Minggu Nah, kemarin. sekarang kita mau kasih kriteria dan rubrik penilaian Foto dia. dan pemahamannya. Alhamdulillah. Oke, pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Dedi Danis. Zulfar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok perspektif akan menjelaskan sedikit ya tentang understanding. Jadi sebelum menjelaskan understanding ini, mungkin ada yang flashback kemarin kita menjelaskan 3 tahapan dalam UBD ya. Iya. Ada yang learning goals, ada yang assessment, ada yang learning activity. Nah, understanding ini masuk di dalam stage pertama, yaitu mendeskripsikan tentang learning goals. Nah, di dalam UBD itu, di learning goals itu kalau kita pakai yang kurikulum Merdeka sekarang itu adalah capaian belajar. Capaian belajar. Dan understanding ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi siswa mampu memahami. Nah, memahaminya diukur dari 6 hal ini. Nah, di dalam 6 hal ini sebenarnya ada 3 komponen utama. 3 komponen utama tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, 3. Ada menjelaskan, ada menafsir, ada mengaplikasikan. Itu 3 komponen utama. Sedangkan kelompok kami ada dari perspektif, empati, sama self knowledge itu adalah integrated understanding. Iya. Jadi kami perkembangannya itu mengikuti dari 3 komponen utama. Nah, dalam pemahaman perspektif ini salah satu pemahaman yang susah ya. Susah, kenapa? Karena kita harus menguasai seluruh pemahaman sebelumnya. Jadi kita mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu mengaplikasikan secara masterful, itu baru bisa bilang memiliki perspektif yang bagus. Makanya kenapa perspektif ini, understanding-nya adalah perspektif yang paling susah, karena kita pun sebagai orang dewasa susah untuk mencapainya. Bahkan kami bertiga pun memiliki perspektif berbeda. Baik, dalam understanding perspektif ada 5 kriteria. Nah, 5 kriteria ini sebenarnya adalah salah 5 dari banyaknya kriteria. Salah 5. Tapi kalau dari bukunya ini diambil 5 kriteria utamanya ini untuk menilai perspektif. Nah, kriteria pertama ada kredibel. Kita bisa dibilang kredibel itu ada 5 rubrik ya, ada 5, ada insightful and coherence, ada thorough atau menyeluruh, ada consider atau bisa mempertimbangkan, ada aware, dia sadar dia punya perspektif, yang terakhir ada uncritical, tidak memiliki perspektif sama sekali. Nah, dalam kredibel ini kita bisa menilai seseorang itu punya kredibel. Pertama, kredibilitas dalam perspektifnya. Itu pertama jika dia punya pemahaman yang in-depth understanding, punya pemahaman yang sangat-sangat dalam terkait perspektifnya atau sudut pandangnya. Saya kasih contoh misalnya siswa mampu menggunakan berbagai macam klasifikasi kata. Nah, contohnya seperti ini. Ada kata jeopardize, jeopardize. Ada. Jeopardize, put someone in danger. Yes. Nah, dia mengerti perspektif itu secara menyeluruh. Nah, habis itu dia punya perspektif lain terkait kata yang sama. Contohnya in danger atau menace bisa menaci. Nah, tapi dia tidak punya pemahaman terkait perspektif yang kata selain jeopardize. Ada 2 kata ya, ada jeopardize, ada menace. Dia punya perspektif yang penuh terhadap kata jeopardize ini. Terus dia tidak punya perspektif atau pemahaman terkait dengan kata menace, padahal sebenarnya punya arti yang sama. Nah, ada yang tahu di mana perbedaan 2 kata ini? Nah, Artinya sama, put someone in danger, membahayakan orang. Tapi ada yang bisa kasih tahu bedanya di mana? di antara danau dengan laut. 2 kata ini. Nah, berarti kita perspektifnya belum Sampai. Nah, yes, itu makanya kenapa kita sebagai orang dewasa. Nah, kalau perbedaannya adalah kalau jeopardize itu kita bisa menggunakan konkret dan abstract things sebagai subjeknya. Tapi kalau menace itu
subjek atau objeknya adalah harus benda yang konkret. Nah, seperti itu. Itu pengetahuan yang dia punya terkait kata. Nah, kalau dia punya kredibilitas tinggi, berarti dari sumbernya, sumber apa istilahnya ya? Kalau kata kan sumbernya dictionary ya. Dictionary-nya secara penggunaan, secara konteks dia sudah mengerti, berarti dia punya kredibilitas yang tinggi. Berarti itu adalah dia punya insightful, berwawasan luas. Nah, Nyambung gitu. kalau dia punya hanya sebagian, berarti dia masuk kategori tengah. Sama kalau dia tidak memiliki sama sekali, dia masuk tidak memiliki apapun, tidak kritis. Jadi sebenarnya degree ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Itu hanya untuk mengukur itu. Itu degree. Nah, yang selanjutnya adalah revealing. Nah, revealing ini mengungkapkan. Nah, kriteria revealing ini terkait dengan kriteria kelompok 1, menjelaskan, sama revealing, how to reveal your point of view. Apakah reveal-nya itu secara luas, secara deskriptif, dapat diakui kebenarannya, didukung oleh data segala macam. Nah, itu yang diukur. Lagi, apakah dia cuma sebatas saya tahu ini aja, saya tahu terkait hal A, cuma sebatas itu, atau tidak tahu sama sekali, bahkan tidak mengerti apa itu. Nah, itu degree untuk mengukur revealing. Memang perspektif ini susah sekali kita measure-nya, mengukurnya, karena ini adalah Sudut pandang masing-masing. yes, ya. Sudut pandang, mengukur sudut pandang itu susah sama aja kayak mengukur empathy. Juga kita nyampe gitu loh. Yes. Perspektif itu. Karena untuk memiliki sudut pandang tertentu kita harus menguasai, tambah lagi kita harus bisa membandingkan dengan sudut pandang lain. Kayak gitu. Jadi itulah sedikit tentang perspektif antara kredibil. Berarti guru harus punya semua sudut pandang. Ya, jadi benar, guru itu tidak harus memberikan, tidak hanya mengajar tapi memberikan perspektif yang berbeda kepada murid. Iya. Makanya dia harus luas. Misalnya atau menggali, misalnya tentang deskriptif, menjelaskan tentang makanan pelecing misalnya, nggak usah susah pelecing aja. Nanya, kamu tuh apa itu pelecing? Apa isinya? Habis itu cara buatnya bahan-bahannya apa aja? Mungkin nanti murid lain punya perspektif yang berbeda. Oh, pelecing di tempat saya nggak begini pak, ada ini isinya. Iya. Seperti itu. Itu wawasan ya. Ya, Dibuat ya dari itu kelapa bagaimana muda. kita menggali perspektif pelajaran dari guru ya, sebagai guru kita juga masih menggali. Seperti itu. Ada tulang komaknya. Terus, nah untuk selanjutnya insightful, plausible akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Emang iya. Oh iya. Bukan Desi Prihartini. Ngobrol tentang beda-beda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu memiliki wawasan atau insightful. Nah, jadi kalau memiliki wawasan seperti udah dijelaskan tadi sama Bang Danis. Kalau misalnya contoh, kita langsung ke contoh dulu ya. Jadi wawasan di sini adalah wawasan yang luas, yang dimana ketelitiannya dalam sudut pandang seseorang. Jadi contohnya kayak gini, misalnya Yuli menganggap bahwa pelecing itu adalah tidak ada tolang komaknya misalnya, atau tidak ada tolang apa? Tidak ada tolong Bukan, tolang kacangnya di atas misalnya. Iya, kecambah. Tidak ada tolang apa dibuat sama kecambah itu? Tolang itu dah. Nah, iya, tidak ada atap, cuma ada pakai daun ubi misalnya, pakai buat pelecing. Nah, itu wawasan dari si Yuli. Kalau dari Bang Rudi ini mungkin wawasannya tentang pelecing itu beda. Pelecing itu adalah makanan khas Sasak, makanan orang Sasak yang dibuat khusus atau apa. Jadi Harus perspektif pedas. mereka tentang wawasan ini tuh harus luas. Oke, selanjutnya contohnya tuh secara efektif mengkritik, mencakup sudut pandang lainnya yang selanjutnya yang masuk akal. Sini saya mau jelasin yang masuk akal itu maksudnya apa. Iya. Yang masuk akal itu maksudnya yang memiliki sudut pandang yang kritis, yang dia itu enggak, kalau dia menyampaikan itu masuk di akal, bisa diterima. Logik. Jangan sampai dia menjelaskan misalnya dia memiliki wawasan tentang pelecing ini, tapi dia di akalnya itu enggak apa akal. Perspektifnya itu enggak masuk akal tentang pelecing ini. Atau tentang misalnya jangan pelecing deh,
topik misalnya topik Prosedur tentang teks. prosedur teks misalnya di perspektifnya dia prosedur teks ini bukan untuk menjelaskan tahap atau step, tapi di menurut dia di perspektif dia itu prosedur teks ini adalah tentang menceritakan orang. Jadi itu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal gitu loh guys. Oh, Jadi iya. kalau memiliki perspektif dan masuk akal ini maksudnya dia tuh harus kritis, harus bisa benar-benar diterima oleh orang lain atau diterima juga oleh orang-orang sekitarnya dan terutama diterima oleh dirinya. Jadi kalau dimasuk akal itu gini, nggak aneh dan nggak mustahil. Itu deh intinya kalau di poin masuk akal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada pertanyaan dan selanjutnya disampaikan oleh Mbak Nana. Oke. Poin yang terakhir itu tidak biasa. Nah ini nih. Unusual. Unusual. ini. Abnormalitas yang tinggi lagi katanya. Dan kucingnya kayak itu kayak Abdurrahim makan mie pakai Tulang kedelai. koma. Gitu. Tulang koma. Nah, Saya pakai gituan, pakai kedua. Nah, Kan ya. unusual. Nah, ini untuk perspektif ini kita harus mempertimbangkan tingkat atau perkembangan kognitif dari peserta didik. Jangan dipaksakan memasukkan penilaian perspektif ini di anak-anak yang masih SD. ya SD di umur berapa. Jadi kalau misalnya berdasarkan teori perkembangan, jadi kita harus punya wawasan kita luas gitu. Jangan paksain gara-gara kita pengen ada lihat di sini ada perspektif harus kita masukkan perspektif di anak SD atau SMP yang masih belum bisa membangun perspektifnya seperti itu, masih belum banyak itu pengetahuannya. Nah untuk unusual ini dia sifatnya itu mencipta sebetulnya. Kalau ada pemahaman yang di atas tadi ada saya dengar mencipta, nah itu sama dia. Nah mencipta di sini tuh dia kayak misalnya lagi kita ngambil plecing ya, atau gini deh kayak matematika deh, materi matematika. Jadi dalam menghitung menghasilkan perkalian hasilnya seperti ini udah dijelasin sama gurunya begini langkah-langkahnya. Nah dia punya perspektif lain, cara lain, dia menciptakan. Cara Makanya sendiri. ya makanya dia kan apa Jerome dong. dia menciptakan caranya lain, dia menemukan caranya sendiri untuk menghasilkan nilai tersebut. Gitu maksudnya untuk unusual ini. Nah, di sini ada kriterianya, ada berwawasan ini yang ketika dia menciptakan itu hasilnya sama dan logik gitu. Tapi kalau misalnya dia menciptakan teori yang baru kemudian Nggak sama sama, capaiannya. nah itu masuk ke Unlogic. ya tidak kritis ini. Terus juga kami menggunakan instrumen ini, dia pakai checklist, dia nggak pakai kayak skor Ya, 1, 2 dan sebagainya, dia nggak. Karena untuk bisa memudahkan guru itu melihat kembali nilainya itu. Oh dia begini, jadi harus diperdalam yang bagian sini gitu. Kalau sifatnya deskripsi, dia lebih mudah kita untuk mengevaluasi gitu. Kalau nggak ada note apa yang kurang dan sebagainya itu sulit untuk kita mereview kembali karena kan nggak mungkin kita langsung pada saat itu kita lakukan remedial atau pengayaan. Jadi kalau di UBD ini correct me if I'm wrong ya. Untuk penilaiannya itu dia tidak pakai skor tapi lebih ke level ini, rubrik ini deskriptif. Yang which is kalau kita untuk administrasi, kalau dalam segi deskriptif itu nanti bakal banyak banget itu simplify-nya pakai skor. Yes. Sebenarnya perspektif ini, understanding perspektif ini ada beberapa indikator atau kita bisa bilang kata kerja operasionalnya lah gampangnya. KKO-nya. KKO-nya. Salah satu contohnya adalah argue atau berpendapat. Nah, ketika peserta didik itu berpendapat, kita lihat 5 kriteria ini. Apakah dia berpendapat itu kredibel? Kalau kredibel, apakah pendapatnya ini didukung oleh data, misalnya? Masuk akal nggak pendapatnya dia ini? Luas nggak Nah, wawasannya? atau dia berpendapat cuman dia mengambil sudut pandang lain, luas nggak yang dibahas cakupannya? Dalam nggak cakupannya apa yang dibahas? Nah, seperti itu. Sebenarnya setiap understanding-nya ada kata KKO-nya, istilahnya seperti kata kerja operasional. Memang di 3 integrated understanding itu dia terbatas kata kerjanya, tidak seperti yang 1, 2, 3 tadi, banyak banget. Kayak gitu. Kalau di sini ada argue, ada analyze dan lain-lain. Di jampiran ini Ayo, cukup. Oke, thank you so much guys. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.